Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Nur Hidayat, mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah ilmiah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakang: sejak dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural dan sekaligus juga multilingual. Hal ini berarti bahwa setiap suku atau kelompok etnik mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri, termasuk keanekaan bahasanya. Bahasa-bahasa kelompok etnik tersebut atau lebih dikenal sebagai bahasa daerah, selain dituturkan dan didukung oleh jumlah kelompok penutur yang sangat variatif, juga memiliki wilayah yang tersebar luas. Tersebarnya bahasa daerah tertentu ke wilayah lain di Nusantara tentunya memungkinkan terjadinya persaingan antar bahasa daerah tersebut. Hal ini perlu disikapi secara serius oleh para pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Kalau dibiarkan, pergesekan antar bahasa daerah tersebut dikhawatirkan akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Rumusan masalah: 1. Jelaskan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia. Kedua, bagaimana fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Ketiga, apa saja peran bahasa Indonesia dalam pembangunan. Tujuannya: yang pertama, agar mengetahui tentang penjelasan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia. Kedua, agar mengetahui bagaimana fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, agar mengetahui apa saja peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dibekukan. Pembekuan itu terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu disebutkan, maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi tersebut, bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. 1. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu: 1. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. 2. Sebagai lambang identitas nasional di mata internasional. Ketiga, sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, kesukuan ke dalam satu masyarakat nasional. Keempat, sebagai alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara secara resmi dimulai tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga mempunyai 4 fungsi, yaitu: 1. Sebagai bahasa resmi pemerintahan. Kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. IPTEX berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, dan TV edukasi, dan lain-lain, melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21. Sekarang ini, bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya, yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan.
dan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa untuk dapat meminimalisir adanya gejolak yang mengancam kerukunan dan kesatuan, bangsa bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu untuk menjaga stabilitas nasional, sehingga terciptanya masyarakat yang kondusif pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Nusantara. Peran bahasa dalam kaitannya dengan dunia kesenian. Dalam rangka perbincangan tentang seni, terdapat dua perkara yang dapat dikategorikan daripada orang tersebut, yaitu seni rupa dan seni persembahan. Secara prinsipnya, seni rupa merujuk kepada sebarang hasil seni, visual atau tampak, manakala seni persembahan merujuk pada hasil karya yang dipamerkan untuk tontonan khalayak ramai. Bahasa dapat diartikan sebagai sebuah perlambangan yang memberikan makna terhadap suatu konsep. Menurut Bloch and Traeger tahun 1942, bahasa merupakan sebuah kumpulan simbol vokal yang digunakan masyarakat sosial untuk berkomunikasi secara asas bahasa. Digunakan manusia untuk berhubungan antara satu sama lain. Meskipun begitu, lewat sistem bahasa, para pengkaji berupaya untuk mengenal sistem kehidupan budaya, adat, dan kosmologi masyarakat tersebut. Kedua, peranan bahasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang satu dengan yang lain. Dengan bahasa, semua hal dapat dimengerti maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal, gagasan, atau pendapat ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Menurut Sunario tahun 2006 halaman 6, tanpa adanya bahasa termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa, serupa itu ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Kesimpulannya, 1. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Kedua, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran, marilah kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.